الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم وذنوبكم فقد فاز عظيما صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan bimbingan dan berbagai nikmat yang tidak pernah bisa kita menghitung jumlahnya, yang bisa kita nikmati sampai dengan hari ini, sehingga kita masih bisa untuk melaksanakan yang namanya sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan pencerahan, yang telah memberikan pemahaman kita tentang ajaran Islam, dan semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Selaku khatib, kami mengingatkan kepada seluruh jamaah dan diri kami pribadi, marilah kita berusaha meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sehingga kita tetap berada dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surah Al-Isra ayat 17, yang dimana artinya sudah kita lewati sama-sama yang telah lewat, yaitu yang namanya bulan Ramadan. Tentu pada hari ini yang mau kita bahas adalah mengenai tentang Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala hikmah, yang dengan kalamnya menghadirkan cahaya dan kegelapan. Ibarat mentari yang menerangi hamparan alam, dialah yang menurunkan yang namanya Al-Quran sebagai peta jalan menuju kebahagiaan. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah,
dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan pembawa lentera yang tak pernah redup hingga akhir zaman. Mari kita teguhkan hati kita dan langkah menjadikan Al-Quran sebagai tali penghubung dengan Allah, pedoman yang tak pernah salah demi terbentuknya pribadi muslim yang kafah, utuh dalam iman, ilmu, dan amal. Dalam surah Al-Jum'ah ayat 2 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang dimana artinya dialah yang mengutus seorang Rasul Nabi Muhammad kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat, mensucikan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka yang namanya kitab Al-Quran, hikmah, sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada bangsa Arab untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala berupaya wahyu yang namanya Al-Quran. Dengan wahyu Al-Quran ini manusia akan bertransformasi menjadi manusia yang tercerahkan hati jiwanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat 3 proses yang harus dilalui oleh seorang hamba untuk mendapatkan pencerahan melalui Al-Quran. Proses yang pertama adalah tilawah, yaitu membaca ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Inilah proses yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada bangsa Arab, yaitu membacakan ayat-ayat yang turun kepada beliau. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kuucapkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tahapan yang kedua, dan ini adalah tujuan daripada dibacakan ayat-ayat Al-Quran, yaitu takziyah. Pada tahapan ini, ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi instrumen untuk membersihkan, mensucikan jiwa seorang hamba, agar jiwa tersebut tercerahkan dengan ayat-ayat yang dibacakan. Dialah yang mengutus seorang Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siklus yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yang mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, sunnah. Proses takjiyah terhadap jiwa manusia bukan mereka proses yang bersifat soft, dim, atau jangka pendek, melainkan lonten, jangka panjang. Ibarat seorang marbot, ia membersihkan masjid bukan hanya sekali, tetapi berulang kali, agar kebersihan masjid sebagai tempat ibadah yang selalu terjaga. Pun juga dengan jiwa manusia, ia harus selalu dibersihkan
agar senantiasa tercerahkan. Maka proses tilawah harus senantiasa dilakukan, ditambah dengan mempelajari kandungan Al-Quran, juga mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan maupun dengan perbuatan, agar takziyatun nafs terus berlangsung. Maka seorang hamba harus terus mengisi hari-harinya dengan membaca Al-Quran, mempelajari kandungannya, dan memperkaya maknanya melalui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mentakziah jiwanya menjadi seorang pribadi yang kafah. Kita tidak bisa membayangkan kalau Al-Quran tidak pernah dibaca, kalau Al-Quran tidak pernah dibuka, kalau Al-Quran tidak pernah dipelajari, maka akan muncul manusia-manusia yang serakah, manusia yang bakhil, manusia yang kikir, manusia yang tamak, manusia yang rakus secara sistemik, menggerogoti kekayaan suatu kampung, suatu negeri, karena ayat-ayat tentang zakat, infak, dan sedekah tidak pernah mereka dengar. Maka kalau ingin menjadi seorang pribadi yang muslim, yang kafah, cerdas intelektual, sehat spiritual, sehat sosial dan emosional, serta melek literasi finansial yang sebenarnya, baca dan pelajarilah Al-Quran, bukalah Al-Quran, pahamilah maknanya dalam Al-Quran. Kalau bisa kita hafalkan Al-Quran, agar Quran mentransformasi jiwa yang gersang, jiwa yang tenang. Yang Al-Quran adalah pedoman hidup yang paripurna, yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntun manusia ke jalan yang benar. Kitab suci ini bukan sekedar bacaan, bukan sekedar kitab, melainkan cetak biru atau disebut dengan blueprint, lengkap tentang akidah, lengkap tentang ibadah, lengkap tentang muamalah dan akhlak untuk mencapai kebahagiaan sejati di dunia dan keselamatan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan utama mengenai Al-Quran sebagai bekal hidup, yang pertama, petunjuk yang pasti. Al-Quran berisi kebenaran mutlak yang menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil, sehingga manusia tidak tersesat dalam menjalani kehidupan. Yang kedua adalah Al-Quran sebagai sumber solusi segala permasalahan hidup, baik yang berkaitan dengan individu, keluarga, sosial, hingga hukum, memiliki landasan dan solusi bijak di dalamnya. Yang ketiga, Al-Quran sebagai obat dan ketenangan hati. Membaca, memahami, tadabbur, dan mengamalkan ayat-ayatnya merupakan terapi spiritual, syifa yang efektif untuk menghilangkan keraguan, menghilangkan kesedihan dan kecemasan batin. Yang berikutnya adalah Al-Quran sebagai bekal menuju akhirat. Di kehidupan setelah kematian, Al-Quran akan menjadi syafaat penolong dan memberi cahaya bagi pembaca dan pengamalnya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sungguh bagi siapapun yang membaca Al-Quran, bagi siapapun yang mengamalkan Al-Quran, bagi siapapun yang sering membuka Al-Quran, justru mudah-mudahan siapapun itu, kita akan diberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.